Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-42 dari Kitabul Fadail, yaitu babun min fadaili Musa alaihi salatu wassalam. Bab tentang sebagian dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Hadis nomor 1532. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, kanat banu Israil yaghtasiluna auratan. Bani Israel itu biasa mandi dalam keadaan telanjang. Yang zuru ba'duhum ila ba'din, yang sebagian ngelihat yang sebagian. Kayak zaman dulu ya, kita kalau mandi di kali mandi bareng-bareng. Nah, itu kebiasaan Bani Israel. Nah, wa kana Musa alaihi salatu wassalam yaghtasilu wahdah. Sedangkan Musa alaihi salatu wassalam dia mandi sendirian, dia nggak mau campur sama yang lain. Lalu mereka fitnah. Faqalu, lalu mereka katakan, wallah ma yamna'u Musa ayyagtasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa mandi bersama-sama dengan kita, melainkan dikarenakan dia itu adar. Tuh nabinya sendiri dicela. Tahu nggak loh, ngapain dia nggak mau mandi sama kita? Kemaluannya gede. Ini masya Allah ya, fitnah buat Nabi Musa alaihissalam. Fa dhahaba marratan yaghtasil. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam mandi. Fa wada'a thawbahu ala hajar. Lalu dia letakkan bajunya di atas sebuah batu. Fafarral hajar bi thawbih. Batu itu membawa lari pakaian Nabi Musa. Nah, nggak sadar. Fa kharaja Musa fi ithrih yaqul. Musa keluar mengikuti dari belakangnya sambil mengatakan, thawbi ya hajar. Bajuku wahai batu. Hatta nadharat banu Israil ila Musa. Sehingga Bani Israel melihat Musa alaihissalatu wassalam. Faqalu, lalu mereka katakan, wallah ma bi Musa min ba'sin. Demi Allah, Musa nggak kenapa-napa, nggak seperti yang kalian tuduhkan. Kemudian wa akhadha thawbahu fa tafiqa bil hajari darban. Diambil bajunya, lalu batu itu dipukuli oleh Musa alaihissalam. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah katakan, wallah innahu lanadabun bil hajar sittah. Di batu itu ada bekas pukulan Nabi Musa sebanyak 6 au sab'atun darban bil hajar, atau 7 kali. Nah, sebagian ahli tafsir katakan di surah Al-Baqarah yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah tatkala Musa minta air buat kaumnya. Faqulna, lalu kami katakan, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu al hajar. Di sini pakai al. Dalam bahasa Arab kalau al kan ma'rifah, batu tersebut. Jadi al itu kalau dalam bahasa Inggris bandingannya kayak partikel the gitulah. The stone. Nah, berarti kan sudah diketahui. Maka sebagian ahli tafsir katakan al hajar yang dimaksud batu itu, yakni ini batu yang pernah membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Allah alam ini tentang tafsiran tadi, bahwa batu ini adalah batu yang dimaksud di surah Al-Baqarah adalah batu ini yang pernah membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu kalau tentang ini Nabi Yahya di Quran hasuran. Hasur itu ada yang mengartikan kemaluannya kecil banget gitu. Nah, tetapi mufasir yang lain katakan enggak. Hasuran dalam arti tidak menikah. Jadi nabi yang tidak menikah di antaranya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Jadi hasur dalam arti tidak menikah. Insya Allah itu yang lebih pas, karena seorang nabi itu tidak ada yang cacat. Jadi nabi semuanya secara fisis sempurna, tidak ada yang cacat. Bahkan dalam banyak hal lebih dibanding dengan manusia yang lain. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an qal. Kok di sini yang mengatakan Abu Hurairah ya? Ya, tapi nanti kalau di Sahih Muslim ada juga dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah katakan ini dasarnya dari Rasul. Ursila malakul maut ila Musa alaihi wassalam. Satu malaikat kematian, malakul maut, dikirim kepada Musa alaihi wassalam. Falamma ja'ahu sokkahu. Ketika malakul maut datang, ditampar oleh Musa. Nah, Musa mukul orang Kipti aja sehari pukul mati ya orang Kipti. Ini malaikat ditampar. Fa raja'a ila rabbih. Lalu malaikat itu kembali kepada Tuhannya. Faqal, lalu dia katakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau telah utus aku menemui seorang hamba yang tidak mau mati. Jadi ini kata si malaikat tadi. Fa raddallahu alaihi ainah. Lalu Allah kembalikan lagi matanya sampai melukai mata malaikat tadi, karena malaikat datang berbentuk manusia. Waqal, dan Allah berfirman, irji' faqullah. Irji' faqullah, kembalilah dan katakan kepadanya, yadha'u yadahu ala matni thawr, supaya dia letakkan tangannya di punggung seekor sapi. Fa lahu bikulli ma ghattat bihi yaduh bikulli sya'ratin sanah. Nanti suruh hitung setiap helai bulu dari sapi yang ketutup oleh tangannya itu dihitung 1 tahun. Jadi tinggal ngitung aja mau hidup berapa tahun, suruh begini aja. Ya, banyak lah karena bulu sapi.
Nah, kemudian dia berkata, ai rabbi thumma madza? Wahai Tuhanku, kemudian apa? Tsummal maut. Kata Allah, ya selanjutnya mati. Setelah selesai ini hitungan tahunnya mati. Musa katakan fal'an. Kalau begitu sekarang saja. Fa sa'alallah ayyudniyahu minal ardil muqaddasah. Dia minta kepada Allah supaya didekatkan ke Baitul Maqdis. Jaraknya romyatan bihajar. Ya sekira orang melempar dengan batu. Jadi nggak mau di Baitul Maqdisnya tapi di dekat Baitul Maqdis. Dia kata qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah katakan Rasulullah bersabda, falau kuntu thamma, kalau saja saya ada di sana, la araitukum qabrahu, saya akan tunjukkan kepada kamu kuburnya, kubur Nabi Musa. Janibat thariq, yang ada di samping jalan, indal kathibil ahmar, di kayak bukit lah itu, gundukan pasir yang berwarna merah. Disitulah kubur Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian dari cerita ini, kalau kata Al-Maziri, orang-orang mulhid mengingkari hadis ini. Waqad angkara ba'dul mulahidah, ba'dul sebagian dari orang-orang mulhid, ba'dul mulahidah hadzal hadis. Qalu, mereka katakan, kaifa yajuzu ala Musa, bagaimana boleh Musa melukai mata malakul maut? Nah, dan dijawab oleh para ulama, perkataan orang-orang mulhid tadi. Nah, yang pertama, annahu la yamtani'u ayyakuna Musa sallallahu alaihi wasallam qad adzinallahu lahu fi hadhihi latmah. Yang pertama, mungkin Musa memang diizinkan oleh Allah memukul malaikat tadi. Wa yakunu dzalika imtihanan lil maltum. Dan kalau memang ini sebabnya, berarti itu adalah ujian buat malaikat yang ditampar oleh Musa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaf'alu fi khalqihi ma syaa. Allah lakukan apa saja yang Ia kehendaki terhadap makhluknya. Wa yamtahinuhum bima arad, dan Allah menguji makhluknya dengan apa saja yang Ia kehendaki. Ini alasan pertama. Yang kedua, anna hadza 'alal majaz, bahwa ini bukan dalam arti harfiah tapi dalam arti majazi, yaitu wal murad anna Musa, bahwa Musa nadharahu wa hajjahu faghalabahu bil hujjah, bahwa Musa berdebat dengan malaikat tadi lalu dia menang. Jadi bukan memukul. Kenapa diartikan begini? Sebab wa yuqal qafa'a fulanun aina fulan. Jadi orang Arab katakan si fulan melukai mata si fulan, tabok tuh matanya si fulan. Maksudnya apa? Idza ghalabahu bil hujjah. Kalau dia mengalahkannya dalam berdebat, oh ditabok matanya. Nah, itu istilah orang Arab. Nah, jadi kalau diartikan begini tidak salah juga, karena sudah menjadi istilah orang atau ungkapan orang Arab. Yang ketiga, anna Musa sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam annahu malakun min indillah. Nah, ini kayaknya lebih pas ini. Musa nggak tahu siapa yang datang itu, nggak tahu kalau dia itu adalah malaikat dari sisi Allah. Wa dhanna annahu rajulun qasadahu yuridu nafsah. Dia mengira nih orang datang mau nyerang dirinya. Fadafa'ahu anha
fa'addat al-mudafa'a ila faqi'aini. Dia bela dirinya, dia dorong orang itu sampai menyebabkan matanya terluka. Padahal itu adalah malaikat. La annahu qasadaha, bukan karena dia sengaja atau ingin melukai mata malaikat ini. Nah, ini kalau dikatakan begini kayaknya ini lebih pas. Nah, inilah dan selanjutnya apa? Al-Qadiyat dan juga Al-Maziri tadi katakan walaysa fil hadits tasrih bi annahu ta'ammada, bahwa di hadis ini tidak ada lafadz yang menegaskan bahwa Musa sengaja ingin melukai mata malaikat tadi. Buktinya faqad i'tarafa Musa hina ja'ahu thaniyan. Buktinya begitu malaikat datang untuk yang kedua kalinya, nyerah Musa. Dia nyerah itu. Bukannya nggak mau mati, enggak. Sekarang aja ya Allah. Sekarang aja ya Allah. Nah, kemudian dan cuma ada pelajaran kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dimatikan di dekat Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu di situ kuburnya al-anbiya. Banyak para nabi yang dikubur di Baitul Maqdis. Banyak juga syuhada yang dimakamkan di Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa alaihissalam minta dimatikan di situ kepada Allah dan dikabul oleh Allah. Lalu kenapa kok nggak minta di Baitul Maqdisnya, tapi minta dekat saja, sekira jaraknya kalau orang nyambit dengan batu. Nah, kata para ulama, alasannya li annahu khafa ayyakuna qabruhu masyhuran indahum fa yuftatanu bihin nas. Dia nggak mau kuburnya menjadi terkenal itu, sehingga manusia terfitnah nanti dengan kubur Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini diantara fadilah atau keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Baik, sekarang hadis berikutnya masih tentang Nabi Musa alaihissalam dan fadilahnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala istabba rajulan rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Ada dua orang berdebat, caci mencaci. Yang satu dari kaum muslimin, yang satu dari orang Yahudi. Faqala al-muslim, lalu si muslim itu katakan, walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin. Dia bersumpah, demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alam. Ini sumpah si muslim, demi Allah yang telah memilih Musa di atas seluruh alam. Faqala al-yahudi, lalu si Yahudi ini katakan, walladzi istafa Musa 'alal 'alamin. Dan yang telah memilih Musa di atas seluruh alam. Nah, di sini si muslim emosi, dia marah. Fa rafa'al muslimu yadahu 'inda dzalik. Di saat itu si muslim ini diangkat tangannya, fa la tama wajhal yahudi, ditabok wajah Yahudi ini, ditampar. Fa dhahabal yahudi ilan nabi. Lalu si Yahudi ini pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana min amrih wa amril muslim. Dia kasih tahu Nabi tentang urusannya dengan seorang muslim tadi. Fa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslim. Nabi panggil si orang muslim tadi, fa sa'alahu an dalik. Dia tanya tentang hal itu, fa akhbarah. Dia kasih tahu. Kenapa kamu tampar si Yahudi ini? Habis dia ngomong begini, itulah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kamu melebihkan aku
menganggap aku lebih baik atau mengatakan aku lebih baik daripada Musa. Alasannya, fa innan nasa yas'aqun yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu semua manusia pingsan. Semua pingsan. Fa as'aqu mahum. Aku pun kata Rasul pingsan juga, nggak sadarkan diri bersama mereka. Fa ana awwalu fa akunu awwala may yufiq. Maka aku orang yang pertama kali siuman. Fa idza Musa batisun janibal arsy. Tiba-tiba Musa ada di samping arsy. Fala adri, aku tidak tahu akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli. Dia itu saya tidak tahu dia termasuk orang yang pingsan lalu dia siuman sebelum aku. Karena yang Nabi tahu yang pertama siuman Rasul, tapi begitu Rasul siuman kok ada Musa. Saya tidak tahu apakah Musa itu ikut pingsan lalu siuman sebelumku, au kana mimman tasnallah, atau termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah, yakni nggak ikut pingsan. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di surah Az-Zumar ayat 68, itu kan ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayatnya panjang lah. Lalu di situ ada fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Pingsanlah semua yang ada di langit dan di bumi illa mansya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah Rasul katakan saya tidak tahu apakah Musa itu ikut pingsan lalu siuman lebih dulu dibanding aku, atau termasuk orang yang dikecualikan Allah, bahwa dia tidak termasuk orang yang pingsan ketika itu. So, di surah Az-Zumar, kecuali yang dikehendaki Allah. Kok misalnya benar dia nggak pingsan dikecualikan oleh Allah, yaitu hak Allah. Tetapi nanti kalau kita lihat hadis berikutnya, karena dulu dia pernah pingsan Musa. Kapan? Ketika dia pengen lihat Allah, yaitu walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang pada waktu yang kami tentukan, lalu dia diajak bicara oleh Tuhannya, begitu diajak bicara oleh Allah, ya karena itu Nabi Musa itu mendapat gelar kalimullah, yang ada diajak bicara oleh Allah. Qala rabbi anzur ilaik. Dia pengen lebih dari itu. Wahai Tuhanku, aku pengen lihat engkau. Qala lan tarani. Allah katakan engkau tidak akan bisa lihat aku. Walakin anzur ilal jabal. Tapi lihat ke bukit itu. Fa in istaqarra makana. Kalau bukit itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, engkau bisa lihat aku. Tapi ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tampakkan diri kepada bukit itu, ja'alahu dakkan, Allah jadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqan. Nah di situ Musa tersungkur, dia pingsan, nggak sadarkan diri. Nah dan selesai lah, ayatnya panjang. Nah kemudian kata Rasul, bisa juga Musa tidak pingsan di yaumul kiamah karena dulu di dunia sudah pernah mengalami seperti itu. Lalu hadis berikutnya ini yang lebih menjelaskan lagi, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ja'a Yahudi. Ketika Rasul sedang duduk, datanglah Yahudi, faqal, dia katakan, ya Abul Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Wahai Abul Qasim, salah seorang lelaki di antara sahabatmu pukul aku. Faqal, Nabi bersabda, man, siapa? Qal rajulun minal ansar, ini salah seorang laki dari kaum Ansar. Qal ud'uh, Nabi katakan panggil dia. Faqal, lalu Nabi bertanya, adarabtah, engkau pukul dia? Qala sami'tuhu bis-suqi yahlif. Dia katakan, ya Rasul, saya dengar dia di pasar, dia bersumpah, walladzi istafa Musa 'alal bashar,
Demi Allah yang telah memilih Musa di atas seluruh manusia. Qultu, aku katakan, khabith, jelek ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih Musa juga di atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadatni ghadbatun darabtu wajah. Saya marah. Saya pukul wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhayyiruni bainal anbiya, dan seterusnya tadi. Dan di akhir hadis ini bedanya Nabi katakan, fa idza ana bi Musa akhidun bi qaimatin min qawaimil arsy. Tiba-tiba saya lihat Musa berpegangan salah satu tiang arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa. Aku tidak tahu apakah Musa itu termasuk orang yang pingsan, am husiba bi sa'qatil ula, atau disebabkan dia tidak dihitung oleh Allah karena dia pernah mengalami pingsan dulu waktu di dunia. Baik, sekarang ini persoalan bahwa ketika Rasul siuman ternyata Musa sudah ada di bawah arsy. Nah, kemudian masalah yang lain ini, kok nggak boleh mengatakan Rasul lebih baik daripada Musa? Bukankah Rasulullah itu Sayyidu Bani Adam? Kayak di hadis-hadis sahih Nabi katakan, ana Sayyidu Bani Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam, penghulunya anak cucu Adam di hari kiamat, wala fakhra. Tidak sombong, memang begitu. Lalu di hadis-hadis sahih termasuk hadis Bukhari, Muslim tentang syafa'ah kubra, ketika manusia lama ada di mahsyar, lalu manusia terombang-ambing ke sana kemari, lalu ada yang katakan, ini kita nggak bisa kalau begini terus, kita mesti mendatangi Adam, fayatuna Adam. Lalu manusia mendatangi Adam. Faqalu, lalu mereka katakan, ya abana istaftih lanal jannah. Wahai bapak kami, mintakan kepada Allah supaya dibukakan pintu sorga karena kelamaan di mahsyar. Di riwayat lain, anta abul bashar, engkau kan bapaknya manusia. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup. Dia katakan, wahal akhrajakum minal jannati illa dzambu abawaikum. Bukankah yang membuat kamu keluar dari sorga tidak lain ya dosa ibu bapakmu ini. Cobalah kamu menuju Nuh. Manusia pun mendatangi Nuh alaihissalam. Istaftih lanal jannah. Mintakan kepada Allah supaya dibukakan pintu sorga. Nah, Nuh alaihissalam katakan, nggak bisa. Doaku sudah aku gunakan di dunia. Jadi doa Nabi Nuh yang terbesar itu sudah digunakan di dunia, yaitu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk yang kafir di muka bumi. Itu dikabul oleh Allah. Datanglah ke Ibrahim. Manusia mendatangi Ibrahim. Ibrahim katakan, mi wara innama ana khalil. Jauh-jauh saya cuma khalilullah. Lalu di riwayat lain Nabi Ibrahim menjelaskan, nggak bisa, saya pernah berbohong 3 kali. Bohongnya Nabi Ibrahim itu kalau buat kita mah bukan bohong ya, biasa. Nah, tapi buat seorang nabi, gara-gara itu nggak bisa memberikan syafa'ah kubra tadi. Bohong yang pertama ketika dia ditanya tentang istrinya, siapa? Ukhti, saudaraku. Ketemu dengan pengawal raja yang nggak boleh lihat perempuan cakep. Ditanya, siapa? Ukhti. Kok nggak ngomong istriku, tapi saudaraku? Ya, kalau dia ngomong istriku, dibunuh nanti Ibrahim. Jadi dia ngomong saudaraku, kalau saudaraku diambil doang saroh.
Ibrahim nggak ada apa-apain. Lalu Ibrahim sholat terus. Istrinya dibawa ke istana, dilindungi Allah. Nggak bisa si raja ini mau memegang Siti Sarah. Lalu dia katakan ke pengawalnya, setan kamu bawa ke sini, bawa pergi. Tapi dia masih sayang. Maka pembantunya yaitu Siti Hajar dihadiahkan, nih buat jadi pelayan kamu. Kebohongan yang kedua ketika dia katakan ini sakim, saya sakit. Padahal tidak. Kebohongan yang ketiga ketika dia ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala, nih yang paling gede, tanya aja. Nah, nih kebohongan Ibrahim. Gara-gara ini tidak bisa berikan syafaat kubra. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Mereka mendatangi Musa. Musa katakan nggak bisa. Aku dulu membunuh jiwa yang tidak diperintahkan Allah untuk membunuh. Lalu manusia mendatangi Isa. Isa pun nggak sanggup. Dan manusia mendatangi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi yang terbaik itu Muhammad Rasulullah? Kok Nabi larang tadi? Nah, ini para ulama katakan gini. Kalau soal mengimani para Rasul, nggak boleh dibeda-bedain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara seorang pun di antara para Rasulnya. Sama, semua kita imani. Yang kedua, jangan melebihkan Rasul dengan nada ngejelekin yang lain. Kayak ini. Semuanya tadi adalah para nabi. Para nabi yang paling rendah pun tetap harus kita hormati dan tetap lebih baik dibanding dengan manusia biasa. Nah, dan bahwa Rasul itu bertingkat-tingkat, iya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan yang sebagian di atas yang sebagian. Baik, hadisnya sampai di sini ya. Insyaallah nanti akan datang kita lanjutkan bab berikutnya yaitu tentang Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau pertanyaan-pertanyaan lain yang saya bisa silakan. Tafadhalu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Digoda lagi. Ah, begini. Ya. Begini. Ya, kalau hadis cuma katakan begini. Ya'ti syaiton ahadakum inda kulli syai'. Setan itu mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Nah, terus para ulama katakan apalagi ketika kita mendekati garis finish. Jadi tidak mustahil bahwa setan akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menjerumuskan manusia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita ajari orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Saya tidak mustahil dia digoda oleh syaitan. Maka Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi gini, lafadz mauta itu lafadz yang mustarok, anonim. Mauta itu bisa jamak dari kata mayit, bisa juga jamak dari kata mait. Kalau mait yang mau mati, kalau mayit yang udah mati. Nah, gimana kalau ada lafadz yang mustarok ini, anonim ini kan? Itu perlu penjelasan. Ternyata di hadis lain Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah
fa inna man kana akhir qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talkinlah mauta kamu dengan kalimah la ilaha illallah, sebab orang yang akhir kata-katanya la ilaha illallah dia masuk surga. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah orang yang mau mati. Imam Syafi'i juga memahami begitu, bahwa ajari orang yang mau mati dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi nggak usah kalau diganggu. Nah, dua yang pesan Rasul, satu kata-kata terakhir la ilaha illallah. Jangan ngomong yang lain-lain udah. Yang kedua, la yamutanna mu'min illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali seorang mukmin mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah. Maksudnya apa? Kita udah berusaha nih, berusaha taubat, berusaha minta ampun, berusaha taat. Waktu mau mati husnudzan, insya Allah taubat saya diterima, insya Allah doa kebaikan saya diterima oleh Allah. Jadi husnudzan terhadap Allah. Tapi di hadis lain Nabi katakan husnudzan ini nggak bisa dibuat-buat. Ada orang yang di akhirat tidak membawa pahala apapun. Ditanya oleh Allah, kok nggak bawa pahala, nggak bawa bekal? Dibilang apa ya? Kunna nuhsinu dzanna billah. Ya Allah, dulu mah kami berprasangka baik, masa iya sih Allah nggak masukin saya ke surga gitu. Jadi modalnya itu doang, modal husnudzan. Ini nggak benar, kata Rasul, in ahsanu dzanna ahsanul amal. Kalau memang mereka membaguskan prasangka, amalnya juga pasti dibaguskan. Jadi itu insya Allah kalau kita taubatan nasuha bisa nanti menghadap Allah dalam keadaan husnudzan terhadap Allah. Wallahu a'lam. Ya silakan. Ya. Yang mana ini? Oh, kalau soal menampakkan atau tidak wallahu a'lam, itu memang banyak cerita-cerita kayak begitu. Orang sadar lagi itu sudah sekarang dia ngomong tadi digoda gini-gini. Ya mungkin saja karena dasarnya itu tadi yang saya katakan, bahwa Nabi katakan setan mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Pokoknya yang dikatakan Rasul pasti benar. Kalau kayak malaikat yang berpakaian putih-putih, benar kan? Penjemput roh. Ada malaikat dari sorga hitam-hitam penjemput roh. Bukan, dulu ada salah seorang dokter di rumah sakit apa yang di Persahabatan, Rawamangun. Nah, sekarang jabatannya udah tinggi lah. Waktu itu dokter di sana. Nah, saya ngajar keluarganya. Nih dokter nanya, Ustaz, tingkah laku pasien tuh macam-macam. Jadi dia di ruang ICU, tugasnya di situ. Ada yang Bu dokter, ada orang pakai baju putih-putih. Ntar ada lagi yang Bu dokter, tuh ada orang pakai baju hitam-hitam, takut. Dia tanyakan ke saya, apa ini? Dia nggak tahu hadis tadi, baru saya bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Ahmad tuh. Jadi orang-orang yang beriman benar dijemput oleh para penjemput nyawa dari sorga yang berwarna putih-putih tadi, lalu dibawa naik ke langit pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan yang mendustakan ayat-ayat Allah, nah itu mau naik langit pertama pun nggak bisa. Nah itu kata Rasul, itu yang dimaksud dengan ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Alam selalu itu ya Mas ya. Nah, baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.